Pagi guys, ini anak-anak udah sarapan. Jam setengah 6, Bunda lagi siap-siap. Ini bekal-bekal udah siap. Ini ada buah naga. Mas Bumi lihat, gayanya kayak orang Arab Badui. Hai, celana ditaruh di kepala nih. Woi, mau lu gimana bro? Ini gaya apa bro? Kecilin bro. Ini buahnya ada buah naga, anggur. Kalisa makan buah apa tadi? Alhamdulillah pagi ini udah dikasih rezeki sama Allah guys. Terjadi insiden, saya lagi makan buah naga, jatuh buahnya ternyata. Nah, nih. Lagi ngeliatin Mas Bumi lagi ngunyah pelan-pelan. Tadi udah saya pelin teman-teman. Pokoknya aktivitas pagi saya dahulukan tadi jam 4-an itu udah nyiramin. Terus ngepel depan sini. Saya tadi udah ngepel jam 4. Ya belajar anak-anak sekarang bangunnya lebih awal semua. Ini biasanya kalau saya udah berangkat cuman Bunda masak ya wis rapopo aman. Yang penting udah sarapan, udah selesai, udah siap. Gimana perasaan Mbak Kalisa pagi ini? Happy? Nggak tahu. No guilty feeling? Semangat guys. Wah, saya tadi udah disuplai nasi goreng pagi-pagi. Wah, semoga udah, semoga nggak makin sewok. Berbahaya kalau makin sewok. Udah bidah-bidu lagi saya. Harus bergerak nih guys, ntar. Hei, kerupuk kulit ikan. Hei, lo kok malah nonton kerupuk kulit ikan? Ganti celananya buru-buru, waktu-waktu. Mukanya dong. Nah, guys, ini saya duduk di depan rumah. Lagi habis makan buah naga tadi. Terus sama udah sarapan loh guys. Kacau, sama Bunda udah disuplai nasi goreng, mau tidak mau ya udah saya nikmatin aja. Bismillah, sehat pokoknya. Yang pasti kalau udah makan nasi ya kudu bergerak, dibakar kalorinya, kalau enggak perut saya makin bahaya, makin numpuk. Saya makin keluar lemak-lemak gelember. Yang pasti harus happy dan jaga kesehatannya. Usahakan ya nggak makan nasi lagi, karena gulanya tinggi, karena saya gampang gemuk guys. Bismillah, hari ini semoga semuanya lancar, jualannya lancar, dan ditemukan cara-cara terbaik untuk berbisnis guys. Saya sambil plan B, saya ngutak-ngutik TikTok, coba belajar afiliasi, siapa tahu nanti akan ada rezeki tambahan dari situ. Terus selanjutnya terus konten terus YouTube. Ini bulan September saya masih ada di challenge 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih, mungkin 1,5 bulanan kali ya. 9, sekarang tanggal 22, berarti 8 sama 9, 16, 17, berarti berdua bulanan lagi. Masih ada waktu 2 bulan lagi untuk terus belajar gimana konten di YouTube supaya makin bagus kontennya, view-nya makin tinggi, dan bisa nanti dimonetize lagi. Karena sebenarnya di YouTube saya udah hampir gajian, cuman karena kemarin saya ada kesalahan konten, saya banyak re-upload dari TikTok, akhirnya kena kick. Sebenarnya copyright enggak ya, saya cek nggak ada copyright, tapi nggak ngerti nggak boleh re-upload over atau gimana gitu. Ya wis, belajar lagi, dan sebaik-baik konten adalah konten yang original memang. Ini yang saya pelajari. Terus sama ini satu lagi, sesekali reaction. Kemarin saya reaksi Taman Juruknya siapa ya, Adela. Cuman ya sepertinya suaranya kurang maksimal untuk pas pada saat nge-record dari YouTube. Jadi kurang menarik sepertinya. Tapi ya lumayan juga, viewernya lumayan agak tinggi dibandingkan konten saya sendiri gitu. Lumayan, dia udah hampir 200-an ya view. Bagi saya 200 biji itu luar biasa teman-teman. Jadi bersyukurlah kawan-kawan yang udah tonton, viewernya ribuan. Kalau udah ribuan ya tebarlah manfaat sebaik mungkin. Jangan sampai penonton ribuan tapi kita mengajarkan hal yang nggak baik gitu, kacau nanti, kita ngeri efeknya ya.
Pokoknya semangat terus. Terus ya tetap ini gimana caranya saya menaikkan penjualan, karena masih aja tetap masih di bawah. Alhamdulillah kemarin dunia periklanan saya ada yang closing. Jadi kalau dulu tuh banjir closing, kalau sekarang untuk bisa closing satu aja itu luar biasa jos gitu ya. Kemarin saya bisa dapat 10.000 atau 20.000 dari jualan, dari iklan ya. Jadi menghabiskan upload 8.000, closingnya 250.000, HP dikurangin HPP berarti kurang lebih ya dapatlah 10 ribuan. Alhamdulillah. Jadi yang pasti belajarnya terus digaspol. Ini Mas Bumi udah pokoknya dolanan, wis esok-esok nyekel sarung tangan bal-balan. Bahwa dadi pemain bola, apa dadi penjual bola, apa pebisnis bola, siapa tahu nanti punya klub sendiri, klub bola. Bisa jadi aku jadi coach. Ya, jadi coach, malah pelatih bola. Zidane kan Kamu bikin sekolah bola lah. Agak bisa. Bisa bikin sekolahan, jadi coach, ngumpulin coach terbaik dari seluruh dunia. Pilihlah Zidane. Coachnya apa? Mourinho, coach terbaiknya. Zidane masih jadi pelatih gak sih? Zinedine Zidane nggak tahu, ayah udah nggak mantau. Nah ini membawa mimpi dia supaya katanya mau jadi pelatih bola, bukan pemain bola, pelatih bola ternyata. Kenapa pengen jadi pelatih? Ngajarin bocah-bocah biar jago. Siapanya jago? Murid. Oh, berarti kamu pengen jadi seorang teacher? Iya, tapi aku kapan ikut main juga. Jadi ceritanya malah pengen jadi pelatih bola, ada lagi. Ya mana yang terbaik nak? Yang pasti jangan lupa bisnisnya jangan dilepas. Karena apa? Kalau kamu cuma ngandelin pelatih nanti ya kurang. Sejak kecil Bumi udah mulai saya racun-racun terus untuk belajar bisnis guys. Belajar how to create a business, karena biar bagaimanapun itu yang bisa jadi tumpuan. Dari barusan saya dengerin ini Alman Mulyana di Arab Saudi gitu kan, menjawab banyak apa ya, gimana hidup di Arab Saudi karena udah bosan di Indonesia gitu. Malah sarannya dia mending tinggal di Indonesia. Karena walaupun hujan emas di negeri orang, masih lebih enak hujan emas di negeri sendiri. Ya, jangan dibandingkan yang berbeda lah. Pasti ada emas-emas yang berterbangan juga walaupun di sana di sini. Tinggal gimana kita menjemputnya ya teman-teman. Nah saya tadi bilang kenapa sih kayak gitu, karena kronologinya dalam sehari aja untuk makan aja bisa sampai 1 juta lebih. Khusus makan plus dalam sebulan, dalam setahun apa sebulan tadi? Dalam sebulan berarti makan aja bisa 40-50 jutaan tuh habis khusus makannya. Terus dalam setahun itu kurang lebih kata dia bisa menghabiskan 200 juta hanya untuk survivalnya. Ya rumah, ya KTP, ya makan itu bisa 200 juta, crazy ke setahun. 200-an juta teman-teman. Terus ya hasilnya berarti harus menghasilkan lebih dari itu. Di Indonesia mungkin 200 itu gede banget ya, tapi di sana ya ternyata berat gitu. Jadi dimanapun kita berada, rezeki pasti ada loh. Saya pernah mendengar, ini bukan masalah politik, bukan juga masalah agama ya, cuma saya pantau gini, antara Israel dan Palestina. Jadi ada yang bilang Israel dan Palestina ibarat surga dan neraka gitu. Israel itu maju luar biasa, Palestina itu tertinggalnya luar biasa gitu. Padahal kondisi awalnya ya daerahnya sama-sama aja. Saya nggak ngerti apakah ini memang sudah diituin Tuhan, tapi kembali kalau ke manusianya, biarpun dimanapun itu sebenarnya tergantung kitanya teman-teman. Bahkan daerah tandus padang pasir pun bisa jadi daerah rindang yang bisa menghasilkan luar biasa. Di luar-luaran sana untuk bisa tinggal seperti Indonesia yang penuh padang pasir, yang mereka harus menanam aja harus buatan. Indonesia udah langsung di tanah hidup, bahkan seperti ini gampang kan. Nah bahwa di negara lain, di tempat lain itu susah lah segala macam. Di sini banyak potensi yang bisa kita arah ya, itu ya jadi penyemangat. Jadi saya dengerin cerita begitu ya Allah, ternyata tidak seindah di layar kaca ya. Kalau di konten-konten wah menarik. Memang ada satu sisi di sana itu tanah suci ya, tanah yang diberkati, tapi tidak ada
Bukan berarti Tuhan tidak memberikan hal yang terbaik buat kita, bahwa di sini pun juga ada kelebihan. Pasti maksudnya Allah pasti akan membuat sesuatu, pasti ada hikmah di belakangnya. Karena diciptakan manusia berbangsa-bangsa supaya saling mengenal kan, betul nggak? Dan itulah kelebihan yang kita berikan. Jadi keep semangat teman-teman. Walaupun ada keluhan ya, jualannya sepi, bisnisnya lagi loyo, penghasilannya rendah, pasti ada jalan. Ayo kita kembalikan ke syariatnya Allah. Apa sih, gimana sih kalau rezeki biar lancar, gimana sih biar kita bisa kaya, bisa sukses, tapi juga yang berkah. Buat apa kita kaya kalau kita penuh angkara murka, kesedihan. Yang kita ambil adalah keberkahannya, banyak berkah, barokah, dan bisa jadi nanti bekal kita di akhirat kelak. Hidup di dunia nggak harus berkaya-kaya, nggak harus bermewah-mewah, sederhana, tapi kemampuan kita juga harus kaya ilmu, kaya harta, tapi dalam hal untuk kebaikan. Kalau kaya untuk keangkara murkaan, tinggalkan saja. Kita bermohon ke Allah supaya pokoknya harta yang diberikan walaupun banyak berkah, membawa kebahagiaan dan juga membawa keselamatan kelak di yaumul akhir. Itu sih yang ada di benak saya gitu ya. Terus ya tadi yang ceritanya Mas Alman Mulyana, sesekali saya mantau beliau, dari beliau YouTube, dari seorang driver ojek, sekarang YouTube dan udah berhasil. Ternyata di dalam itu pun juga masih menyarankan lebih baik di negara sendiri. Terus saya ngelihat peluang sekarang, jualan-jualan itu juga kayak sepi, tapi saya setuju pasti ada jalan keluar teman-teman. Ayo kembali kita ke syariat, aku yakin aja kita minta pertolongan ke Allah, kita pakai jalur langit. Jalan langit artinya apa? Untuk membersihkan mental-mental galau, takut, tumbang. Pokoknya kita gaspol semangat terus, pasti ada jalan keluarnya. Jadi sholat kali, jo nyerah, bergerak terus, bergerak dan bergerak. Jalan pasti ada, Gusti Allah Maha Kaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.